Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani, siswi dari SMK Negeri Sulbar di jurusan Agroteknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu ternak besar yaitu sapi. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan ternak besar dan bagian-bagian sapi. Nah, definisi dari ternak besar yaitu usaha peternakan besar merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pemeliharaan hewan dengan ukuran besar. Apabila diklasifikasikan menurut jenis hewan ternaknya, maka usaha peternakan besar termasuk dalam ternak potong serta ternak perah. Contohnya seperti sapi, kuda, kerbau, dan kambing. Dan salah satunya saya akan menjelaskan yaitu sapi. Nah, sapi atau lembu adalah hewan ternak anggota famili Bovidae dan Bovidae. Sapi pemelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Hasil sampingan seperti kulit, jeroan, tanduk, dan kotorannya juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Ciri-ciri sapi yaitu badan padat dengan dada yang dalam, tidak tertumpuk dan seolah-olah tidak bergelambir. Kakinya ramping, agak pendek menyerupai kaki kerbau. Pada tengah-tengah median punggungnya selalu ditemukan bulu hitam berbentuk garis yaitu garis belut memanjang dari gumbu hingga pangkal ekor. Asal-usul sapi yaitu sapi diperkirakan berasal dari Asia Tengah, kemudian menyebar ke Eropa, Afrika, dan seluruh wilayah-wilayah Asia menjelang akhir abad ke-19. Sapi Anggole dari India dimasukkan ke Pulau Sumba dan sejak saat itu pulau tersebut dijadikan tempat pembiakan sapi Anggole murni. Manfaat sapi yaitu pada dasarnya sapi termasuk salah satu hewan yang dijadikan sebagai sumber protein hewani. Secara umum, beberapa manfaat sapi dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu yang pertama, menjadikan sumber pangan, kedua, sebagai alat transportasi, tiga, menjadi bahan pakaian, dan yang terakhir, penghasil pupuk organik, dan masih banyak lagi. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian sapi. Sapi, nama Latin sapi yaitu Bos taurus, adalah bangsa sapi yang menurunkan bangsa-bangsa sapi potongan dan perah di Eropa. Masa hidup sapi, dewasa sapi dengan umur lebih dari 18 bulan betina dan lebih dari 30 bulan jantan. Masa umur bisa disembelih sapi minimal berumur 3 tahun dan telah masuk tahun ketiga. Syarat-syarat pembelian sapi dan kambing menurut agama MUI yang pertama yaitu berakal dan sudah tanin, kedua penganut agama Sawawi, tiga tidak sedang ihram, empat adanya niat untuk dimakan dan membaca basmalah dengan lisan. Cara perawatan sapi yaitu yang pertama menjaga kualitas pakan, dua
pemberian vaksin. 3. Pemandian sapi. Kemudian menjaga kebersihan kandang dan mengobati eksternal. Jenis pakan makanan sapi yaitu rumput lapangan, jerami, rumput gajah, rumput jarah, rumput odot, rumput tansibar. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian daging sapi, karakter daging dan jenis makanan yang cocok. Yang pertama yaitu sengkel atau shak. Sengkel atau shak merupakan potongan daging di area betis sehingga paha bagian bawah, depan maupun belakang. Serat daging di wilayah ini cukup alot, bahkan banyak mengandung urat. Ini membuat bagian shak kurang cocok untuk steak dan lebih bagus untuk bakso, sup, atau kaldu. Dan yang kedua yaitu sampil atau cup dan blade. Bagian sambil meliputi area puncuk sapi atau blade, lalu turun hingga ke bahu dan paha bagian atas cup. Serat dagingnya padat dengan tekstur yang agak liat karena merupakan bagian yang sering bergerak. Meski begitu, bagian ini kaya jaringan ikat kolagen yang memberi aroma khas yang terasa kenyal saat dimasak. Dan yang ketiga yaitu sandung lamur atau brisket. Bagian brisket atau sandung lamur meliputi area dada dan ketiak di bagian paha depan. Kalau istilah sandung lamur agak asing buat kamu, mungkin lebih akrab dengan sebutan teletan. Serat dagingnya sedikit dan agak alot dengan banyak bagian lemak keras yang tidak meleleh saat dimasak. Karakter ini membuat sandung lamur lebih cocok untuk olahan daging yang berkuah seperti soto, sup, dan asam-asam. Selain itu, lapisan lemak kerasnya juga kerap dicampurkan olahan bakso, sosis, atau kornet. Dan yang keempat yaitu iga atau ribs. Agak ke atas sedikit sudah masuk wilayah iga atau rusuk sapi, ribs. Daging iga yang melekat di sekitar tulang rusuk memiliki tekstur yang lunak dengan banyak lemak yang mengelilinginya. Meski tak sebanyak bagian sampil, daging iga juga mengandung jaringan ikat di perkelekatannya dengan tulang. Ini membuat iga sangat cocok untuk olahan rebus seperti sop iga atau kuah kaldu. Lapisan lemaknya juga membuatnya terasa gurih dan juicy saat diolah sebagai iga bakar. Dan yang kelima yaitu sangan depan atau plate. Potongan sancan depan meliputi bagian perut di bawah iga dari sandung lamur hingga sancari belakang. Teksturnya dagingnya cukup tebal dan agak alot serta mengandung cukup banyak lemak. Karena itu, penggunaannya biasanya untuk daging giling, samur, dan masakan lain. Dan yang keenam yaitu punggung atau short loin. Bagian punggung atau short loin merupakan bagian yang banyak menyimpan daging dengan kualitas terbaik karena lembut. Short loin meliputi area pendek di belakang iga hingga ke pinggang. Serat daging di area ini lebih jarang serta bukan merupakan otot daging yang aktif bergerak sehingga terasa lunak dan lembut di lidah. Karena itu, daging di area ini cocok untuk jenis makanan apa saja, terutama steak dan sate. Dan yang ketujuh yaitu khas luar sirloin. Khas luar adalah potongan daging yang meliputi area di belakang short loin hingga ke paha, termasuk tulang pinggul. Short loin merupakan bagian sapi yang paling banyak dagingnya serta tebal dan padat seratnya. Daging di area ini berlapis lemak lunak dan dapat meleleh saat terkena panas. Ini menjadikan sirloin memiliki cita rasa yang juicy dan gurih saat diolah menjadi steak. Faktanya, sirloin steak termasuk salah satu steak favoritnya para penggemar olahan daging. Dan yang kedelapan yaitu khas dalam atau tenderloin. Daging khas dalam menantang di wilayah short loin dan sirloin, tapi berada di dalam.
Bagian daging ini jarang digunakan untuk aktivitas sehingga serat daging khas dalam menantang di wilayah short lain. Karena digunakan untuk aktivitas sehingga serat ototnya lebih jarang. Tenderloin merupakan bagian sapi yang paling lembut dagingnya hingga sangat cocok menjadi steak. Faktanya, tenderloin steak merupakan salah satu jenis steak yang mahal dan banyak dicari. Salah satu alasannya, selain karena teksturnya yang lembut, potongan tenderloinnya juga tidak banyak atau besar. Dan yang kesembilan, sancan belakang atau flan. Sancan belakang meliputi area perut di bawah short line dan shortline. Bagian ini memiliki serat daging yang padat dan lemak yang sehingga sedikit dari sarana depan. Pengolahan daging di bagian ini paling cocok dengan metode memasak basah dan lambat. Ini akan membuat jaringan ikat antar ototnya memecah sehingga daging terasa lebih lunak dan lembut. Potongan yang besar membuatnya cocok untuk semur. Bagian penggemar steak, bagian sancan belakang bisa dipotong melintang untuk stir steak. Dan yang ke-11 itu buntut atau oxtail. Meski banyak yang meremehkan karakter potongan bagian ini, kaya akan jaringan ikan gelatin dan kolagen. Cita rasanya pun kaya dengan flavor dari sumsum tulang yang sedap. Terlebih lagi, daging di area ini tidak terlalu padat sehingga tidak butuh waktu lama untuk memasaknya. Meski begitu, karena potongannya yang kecil, maka pilihan masak menjadi terbatas dalam bentuk sop buntut.